Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok A penyaji dengan anggota yang pertama Evin Reptianti NIM F1B019045, yang kedua Asrihana Rahmawati NIM F1B019061, yang ketiga Dita Islamiati NIM F1B019066, yang keempat Rofiul Fadli Al Cesar NIM F1B019068, dan yang kelima ada Anissa Rifkiandita dengan NIM F1B019076. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai fungsi pengadaan sumber daya manusia, di mana tugas ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik. Sebelum membahas ke materinya, kita simak dulu yuk apa aja sih yang akan kita bahas untuk menjelaskan fungsi pengadaan sumber daya manusia. Jadi, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai pengertian Human Resource Procurement, yang kedua aktivitas dalam pengadaan sumber daya manusia, dan yang terakhir ada studi kasus pengadaan sumber daya manusia pada organisasi publik. Nah, setelah mengetahui apa saja yang akan kita bahas, kita simak materinya yuk. Untuk materi yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian Human Resource Procurement atau pengadaan sumber daya manusia. Menurut Hasibuan, pengadaan adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang efektif dan efisien yang membantu tercapainya tujuan perusahaan. Sedangkan menurut Sedarmayanti, pengadaan adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Berdasarkan kedua pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pengadaan tenaga kerja merupakan proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan agar dapat membantu tercapainya tujuan organisasi. Human Resource Procurement juga dapat diartikan sebagai tindakan untuk memperoleh sumber daya manusia. Untuk materi yang selanjutnya, kita akan membahas mengenai aktivitas dalam pengadaan sumber daya manusia. Untuk aktivitas yang pertama, ada penarikan sumber daya manusia atau biasa dikenal dengan nama rekrutmen. Pengertian perekrutan sumber daya manusia. Perekrutan adalah proses menghasilkan sejumlah pelamar yang berkualifikasi untuk pekerjaan di suatu organisasi. Rekrutmen sangat penting sekali dalam kegiatan manajemen sumber daya manusia, sebab menurut Ardana, kualitas sumber daya manusianya tergantung dari kualitas rekrutmennya. Sedangkan menurut Shimamura, perekrutan adalah serangkaian aktivitas untuk mencari dan memikat pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang diperlukan guna menutupi kekurangan yang diidentifikasi dalam perencanaan kepegawaian. Selanjutnya, menurut Rifai dan Sagala, rekrutmen adalah proses menentukan dan menarik pelamar yang mampu untuk bekerja dalam suatu perusahaan. Dengan demikian, tujuan rekrutmen adalah menerima pelamar sebanyak-banyaknya sesuai dengan kualifikasi kebutuhan perusahaan dari berbagai sumber, sehingga memungkinkan akan terjaring calon karyawan dengan kualitas tertinggi dari yang terbaik. Dalam perekrutan diperlukan suatu strategi yang mengidentifikasi di mana perekrutan harus dilakukan, siapa yang harus direkrut, dan apa persyaratan yang diminta. B. Strategi perekrutan sumber daya manusia. 1. Keputusan perencanaan sumber daya manusia. 2. Keputusan pada metode atau sumber perekrutan. 3. Keputusan perekrutan strategis. C. Jenis-jenis perekrutan. 1. Perekrutan internal. Perekrutan internal dapat berfokus pada karyawan yang ada sekarang dan karyawan lain dengan kontak sebelumnya dengan organisasi pemberi kerja. Sahabat-sahabat dari karyawan yang ada sekarang ini maupun karyawan sebelumnya serta pelamar sebelumnya dapat menjadi sumber perekrutan, promosi, dan sebagainya. 2. Perekrutan eksternal. Perekrutan dapat dilakukan dengan menggunakan sumber dari luar, seperti dikemukakan oleh Dessler tahun 2008, mencakup
periklanan, agen-agen pekerjaan, perekrutan dari perguruan tinggi, serta merekrut dari internet. D. Kendala rekrutmen. 1. Karakteristik organisasional. Karakteristik organisasional mempengaruhi desain dan implementasi sistem rekrutmen. 2. Citra organisasi. Citra organisasi yang positif ataupun negatif, buruk ataupun baik, akan mempengaruhi persepsi pelamar kerja. 3. Kebijakan organisasional. Kebijakan organisasional adalah ketentuan umum yang memberikan kerangka acuan bagi pengambilan keputusan. E. Proses rekrutmen. Apabila suatu organisasi merencanakan melakukan suatu rekrutmen, maka perekrutan itu memerlukan suatu proses. Melalui perencanaan sumber daya manusia, dapat diketahui kesenjangan antara kebutuhan atau perminatan karyawan dengan ketersediaan karyawan, baik dari segi jumlah maupun mutu atau kualifikasi. Jika diketahui bahwa karyawan yang tersedia lebih kecil, maka yang dibutuhkan adalah rekrutmen. Sebelum memutuskan untuk melakukan rekrutmen, organisasi perlu mempertimbangkan sejumlah alternatif. Misalnya, meminta karyawan yang ada untuk bekerja lebih lama dari waktu kerja normal atau lembur. Strategi perekrutan merupakan suatu cara di mana akan melakukan perekrutan tenaga kerja. Bagaimana melakukan perekrutan, kapan memikat calon pelamar, dan bagaimana dengan posisi entry. Langkah selanjutnya adalah menginformasikan kepada publik tentang penerimaan karyawan, sehingga masyarakat dapat mengetahui informasi yang tepat tentang rekrutmen untuk selanjutnya disaring dalam rangka memperoleh sejumlah pelamar yang sesuai dengan persyaratan yang diinginkan. 2. Seleksi SDM. A. Pengertian seleksi. Menurut Ambarthe Sulistiani dan Rosida, seleksi merupakan serangkaian langkah kegiatan yang dilaksanakan untuk memutuskan apakah seorang pelamar diterima atau ditolak dalam suatu instansi tertentu setelah menjalani serangkaian tes yang dilaksanakan. Seleksi juga disebut sebagai suatu kegiatan pemilihan dan penentuan pelamar yang diterima atau ditolak untuk menjadi karyawan perusahaan itu. Menurut Sondang P. Siagian, apabila sekelompok pelamar sudah diperoleh melalui berbagai kegiatan rekrutmen, proses selanjutnya yaitu seleksi. Seleksi proses yang terdiri dari berbagai langkah spesifik yang diambil untuk memutuskan pelamar mana yang akan diterima dan pelamar mana yang ditolak. Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian dari seleksi yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan atau organisasi untuk memilih calon karyawan mana yang lebih memenuhi kriteria untuk dipekerjakan di suatu perusahaan. B. Proses seleksi. Seleksi merupakan tahap lanjutan dari rekrutmen. Dalam proses seleksi, tentu tidak hanya satu, tetapi bisa jadi ratusan lamaran yang memiliki minat untuk mengisi jabatan yang disediakan oleh organisasi. Pada tahap seleksi ini, ditentukan calon pegawai yang telah melamar jabatan tersebut dengan membandingkan sejumlah syarat dan kompetensi yang dimiliki oleh pelamar. C. Cara seleksi. Cara yang pertama adalah non-ilmiah. Dengan cara ini, seleksi yang dilaksanakan tidak didasarkan kepada kriteria atau standar atau kebutuhan nyata pekerjaan atau jabatan, tetapi hanya didasarkan kepada perkiraan dan pengalaman saja. Yang kedua, dengan cara metode ilmiah. Seleksi yang didasarkan kepada job specification dan kebutuhan nyata jabatan yang akan diisi, serta berpedoman kepada kriteria dan standar-standar tertentu. Seleksi metode ilmiah ini merupakan pengembangan seleksi non-ilmiah dengan mengadakan analisis cermat tentang unsur-unsur yang diseleksi supaya diperoleh karyawan yang kompeten dan penempatannya yang tepat. D. Tujuan seleksi. Seleksi penerimaan karyawan baru bertujuan untuk mendapatkan karyawan yang memiliki kriteria seperti 1. Qualified dan potensial. 2. Jujur dan disiplin. 3.
cakap dengan penentuan yang tepat. 4. Terampil dan bergairah. 5. Dinamis dan kreatif. 6. Inovatif dan bertanggung jawab sepenuhnya. 7. Loyal dan berdedikasi tinggi. 8. Mudah dikembangkan pada masa depan. 9. Dapat bekerja secara mandiri. Dan terakhir, mempunyai perilaku dan budaya malu. Selanjutnya, kendala dalam seleksi. Yang pertama, kendala tolak ukur. Di sini terdapat kesulitan untuk menentukan standar tolak ukur yang akan dipergunakan mengukur kualifikasi seleksi secara objektif. Yang kedua, kendala penyeleksi. Di sini terdapat kesulitan mendapatkan penyeleksi yang benar-benar qualified, jujur, dan objektif penilaiannya. Yang ketiga, kendala pelamar. Di sini terdapat kesulitan untuk mendapatkan jawaban yang jujur dari pelamar. Mereka selalu berusaha memberikan jawaban mengenai hal-hal yang baik saja tentang dirinya, sedangkan hal-hal yang kurang baik disembunyikan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai penempatan atau placement. A. Pengertian penempatan. Menurut Mattis and Jackson, penempatan adalah menempatkan posisi seseorang ke posisi pekerjaan yang tepat. Seberapa baik seorang karyawan cocok dengan pekerjaannya akan mempengaruhi jumlah dan kualitas pekerjaan. Kemudian, menurut Sastro Hadiwiryo yang dikutip oleh Suatno, penempatan pegawai adalah untuk menempatkan pegawai sebagai unsur pelaksana pekerjaan pada posisi yang sesuai dengan kemampuan, kecakapan, dan keahliannya. Menurut Hasibuan, penempatan harus didasarkan pada job description dan job specification yang telah ditentukan, serta berpedoman kepada prinsip the right man on the right place and the right man behind the job. Sedangkan menurut Sastro Hadiwiryo mengungkapkan bahwa maksud dan tujuan dari penempatan pegawai adalah untuk menempatkan pegawai sebagai unsur pelaksana pekerjaan pada posisi yang sesuai dengan kemampuan, kecakapan, dan keahliannya. Tujuan ini harus didukung oleh prinsip-prinsip yang dapat digunakan sebagai pedoman. Prinsip penempatan. Menurut Musannif yang dikutip oleh Suatno, prinsip-prinsip penempatan antara lain 1. Kemanusiaan, 2. Demokrasi, 3. The right man on the right place, yang keempat, equal pay for equal work, 5. Kesatuan arah, 6. Kesatuan tujuan, 7. Kesatuan komando, dan yang terakhir, efisiensi dan produktivitas kerja. Yang selanjutnya adalah faktor penempatan. Menurut Sastro Hadiwiryo, faktor penempatan meliputi 1. Latar belakang pendidikan, 2. Kesehatan jasmani dan rohani, 3. Pengalaman kerja, 4. Umur sumber daya manusia, 5. Jenis kelamin, 6. Status perkawinan, dan yang terakhir adalah minat dan hobi. Pembekalan atau orientation. Pengertian orientasi. Orientasi adalah aktivitas-aktivitas yang menyangkut pengenalan individu terhadap organisasi, penyediaan landasan bagi karyawan baru agar mulai berfungsi secara efektif dan menyenangkan pada pekerjaan yang baru. Orientasi meliputi pengenalan karyawan baru terhadap perusahaan, fungsi-fungsi, tugas-tugas, dan orang-orangnya. Kemudian ada tujuan dari orientasi. Apa saja tujuan dari orientasi? Yang pertama, untuk mempelajari prosedur atau mekanisme pekerjaan. Kemudian yang kedua, penjalinan hubungan dengan atasan dan bawahan serta sesama karyawan. Yang ketiga, mengurangi jumlah stres dan kegelisahan yang dialami karyawan baru. Yang keempat, memberikan karyawan perasaan memiliki dengan memperlihatkan bagaimana pekerjaan mereka itu sejalan dengan keseluruhan organisasi. Kemudian yang kelima, yaitu mengurangi biaya startup. Jenis orientasi. Orientasi dapat dibedakan menjadi dua menurut jenisnya. Yang pertama,
ada induksi. Apa itu induksi? Yaitu tahap awal pada karyawan baru mempelajari apa yang akan dilakukan, kepada siapa harus bekerja sama, berkoordinasi, dan di mana tempat meminta bantuan, apa dan bagaimana peraturan yang harus dijalankan, kebijakan dan prosedur penting dan seterusnya. Kemudian yang kedua ada sosialisasi, jenis orientasi berjangka lebih panjang di mana karyawan baru mempelajari budaya perusahaan, memahami sistem nilai dan pola perilaku yang disyaratkan oleh organisasi dan kelompok. Sosialisasi dilakukan pada saat seorang individu pertama kali memasuki sebuah organisasi atau pada saat individu naik jabatan. Aspek orientasi. Menurut Martoyo, terdapat beberapa aspek yang termasuk dalam program orientasi, yaitu yang pertama ada masalah-masalah dari organisasi, yang kedua ada perkenalan dengan staf pelaksana, yang ketiga ada tunjangan karyawan, kemudian yang keempat ada tugas-tugas jabatan. Tetapi tidak semua program di atas harus dijalankan pada masa orientasi. Ruang lingkup program orientasi yang diberikan sangat tergantung pada kondisi organisasi dan posisi atau jabatan yang akan dipegang oleh pegawai baru. Berikutnya ada informasi umum yang patut diberikan pada semua pegawai baru. Informasi tersebut meliputi 1. Sifat dan sejarah perkembangan perusahaan. 2. Gambar proses produksi serta keadaan perusahaan. Sedangkan hal-hal khusus yang berhubungan dengan pekerjaan yang perlu diketahui oleh pegawai baru adalah yang pertama, kondisi kerja, kemudian upah dan jaminan sosialnya, yang ketiga, program kesehatan dan keselamatan, yang keempat, program pelayanan, yang kelima, uraian jabatan, yang keenam, tempat dan peralatan kerja, yang ketujuh, teman atau bawahan dalam bekerja, yang kedelapan, dan lain-lain yang sesuai dengan kebutuhan penyesuaian diri. Keberhasilan orientasi. Menurut Martoyo, beliau berpendapat bahwa keberhasilan pelaksanaan program orientasi sangat tergantung pada pegawai baru dan organisasi yang menerimanya. Keberhasilan program orientasi dapat ditandai oleh situasi di mana pegawai baru merasa mantap atau kerasan dan pegawai lama menerima pegawai baru tersebut dengan baik. Sebaliknya, bila pada masa orientasi timbul kesalahpahaman di antara pegawai lama dan pegawai baru atau pegawai baru tidak betah, maka hal ini berarti orientasi kurang berhasil. Pada sebagian perusahaan, masa orientasi juga dimanfaatkan sebagai masa percobaan. Dilakukan masa percobaan dengan maksud mengurangi masa risiko akibat kesalahan pada saat rekrutmen maupun seleksi. Pada masa percobaan dapat menilai kemampuan, kedisiplinan, dan kerjasama dengan teman kerjanya. Bila dalam masa percobaan karyawan tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan, perusahaan dapat memberhentikan mereka tanpa wajib memberikan pesangon. Masa percobaan biasanya antara sekitar 3-6 bulan kerja. Topik yang ketiga adalah studi kasus pengadaan sumber daya manusia pada organisasi publik. Perekrutan pegawai Kementerian Keuangan. Seiring dengan perubahan zaman ke era digital, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan perkembangan informasi dan komunikasi, maka berkembang pula berbagai metode yang digunakan untuk rekrutmen CPNS. Salah satunya adalah metode berbasis komputer. Badan Kepegawaian Negara atau BKN memperkenalkan sistem seleksi yang terintegrasi dengan komputer. Sistem ini kemudian dikenal dengan istilah Computer Assisted Test atau CAT. Sistem berbasis komputer ini menjadi salah satu reformasi birokrasi dalam permasalahan yang ada dalam kepegawaian.
Evaluasi sistem CAT pada Kementerian Keuangan dalam mewujudkan SDM yang berkualitas adalah sebagai berikut. Yang pertama, sumber daya manusia sebelum menggunakan CAT. Sebelum menggunakan CAT, perekrutan CPNS di Kementerian Keuangan sudah cukup baik, karena Kementerian Keuangan selalu mematokkan standarisasi dari Kementerian Keuangan sendiri. Yang kedua, sumber daya manusia sesudah menggunakan CAT. Sumber daya manusia yang dihasilkan setelah menggunakan sistem CAT ini sudah baik, namun belum bisa dibuktikan secara tertulis. Sistem CAT ini dinilai mampu menggantikan sistem lama karena pada prinsipnya perbedaannya hanya pada proses penyeleksiannya saja. Yang ketiga, analisa sistem CAT terhadap output SDM. Pada Kementerian Keuangan, kinerja pegawai baru hasil seleksi TKD berbasis CAT terbilang memiliki peningkatan dibanding dengan pegawai lama, dan mereka berkompeten di bidangnya masing-masing. Yang keempat, faktor penghambat dalam implementasi sistem CAT pada Kementerian Keuangan. Faktor yang menjadi penghambat implementasi sistem CAT dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, faktor tenaga dan biaya, yang kedua, faktor komunikasi, dan yang ketiga, faktor sistem seleksi administrasi. Yang kelima, faktor pendukung dalam implementasi sistem CAT pada Kementerian Keuangan, yaitu ketentuan nasional tentang reformasi birokrasi dan aspirasi masyarakat. Penempatan pegawai Kementerian Keuangan. Dari ratusan formasi yang disediakan, terbagi atas beberapa unit penempatan eselon, antara lain Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Badan Kebijakan Fiskal, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Seperti yang telah kita ketahui bahwa Kementerian Keuangan membawahi Sekolah Ikatan Dinas Politeknik Keuangan Negara. Kementerian Keuangan menandatangani nota kesepahaman bersama 32 kementerian atau lembaga lainnya terkait penempatan lulusan Politeknik Keuangan Negara. Hal tersebut dilakukan karena sumber daya manusia yang sudah terlalu banyak dalam Kementerian Keuangan sehingga harus menempatkan atau menyebar SDM ke kementerian atau lembaga lain. Upaya lain yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dalam mengurangi SDM yang tersedia selain penempatan pada kementerian lain adalah dengan melakukan moratorium. Moratorium Kementerian Keuangan. Moratorium artinya adalah penundaan dan tentunya sifatnya hanya sementara saja. Sedangkan moratorium PNS atau moratorium penerimaan CPNS adalah penghentian sementara penerimaan PNS sebagai suatu upaya untuk melakukan penataan kembali PNS di masing-masing instansi. Penempatan dan penataan PNS dalam organisasi pemerintah sering menimbulkan permasalahan serius dan menjadi perhatian publik. Persepsi yang sering dikritisi adalah 1. Terjadinya ketidakefektifan mengenai komposisi pegawai di setiap unit lembaga pemerintahan. 2. Adanya ketidakseimbangan antara beban pekerjaan dengan jumlah pegawai yang ditempatkan menjadi faktor utamanya. 3. Pimpinan organisasi atau lembaga pemerintah jarang sekali melakukan analisis beban kerja sebagai dasar dalam menempatkan pegawai atau menyusun kebutuhan formasi PNS. 4. Sistem kerja yang tidak normal dan efektif dengan timbulnya efek seperti kekurangan atau kelebihan pegawai pada setiap unit kerja, pegawai bekerja tidak sesuai dengan kompetensinya, kurangnya pemahaman pegawai atas pekerjaannya, pegawai tidak produktif, dan lain sebagainya. Untuk mewujudkan efektivitas kerja pada lembaga pemerintahan, salah satu upaya mendesak yang segera dilakukan adalah melakukan penataan kembali pegawai di setiap instansi pemerintah. Dalam melakukan penataan pegawai, konsekuensinya harus juga diikuti dengan melakukan analisis beban kerja dan restrukturisasi organisasi di tiap-tiap instansi pemerintah. Selain itu, moratorium berdampak pada penundaan rekrutmen Kementerian Keuangan hingga pada tahun 2024. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.